Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada vlog kali ini kita akan membahas mengenai delete title dan analisis galat yang akan dibawakan oleh Musfira, Darmawati, dan Nur Azizah. Nah, oke, stay tune-nya. Selamat menyaksikan. Direct tiler dan peranannya dalam metode numerik. Nah, perlu diketahui, direct tiler adalah suatu fungsi di mana fungsi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk polinomial atau suku banyak. Pertanyaannya, kenapa sih fungsinya harus diubah ke bentuk polinomial? Perlu diketahui, kebanyakan dari metode numerik yang dibutuhkan diturunkan didasarkan pada penghampiran fungsi ke dalam bentuk polinomial. Jadi, itulah mengapa bentuk polinom ini mampu membawa fungsi yang sifatnya lebih kompleks menjadi lebih sederhana bila dihampiri dengan polinom. Nah, selain itu, polinom merupakan bentuk fungsi yang paling mudah dipahami. Selain itu, dari beberapa referensi yang saya baca, disebutkan bahwa direct tiler ini berfungsi sebagai salah satu tools penting karena memungkinkan kita untuk mengintegralkan fungsi-fungsi yang tadinya tidak dapat diselesaikan sebelumnya dengan cara menyatakannya sebagai deret pangkat terlebih dahulu. Kemudian, pengintegralannya deretnya dilakukan suku demi suku. Jelasnya kita akan membahasnya dalam pembahasan soal. Jadi dari contoh soal ini diketahui suatu fungsi fx sama dengan minus 2x pangkat 3 ditambah 12x minus 20x ditambah 8,5. Nah, dengan menggunakan direct tiler ordinal 1, 2, dan 3, perkiraan fungsi tersebut berada pada titik xi ditambah 1 sama dengan 0,5 berdasarkan nilai fungsi pada titik xi sama dengan 0. Oke, pembahasannya. Yang pertama, kita perlu memperhitungkan satu suku pertama atau ordinal. Nah, fx1 ditambah fxi ditambah 1 sama dengan f, di mana x1 ditambah xi tambah 1 sama dengan 0,5, menghampiri f0 sama dengan minus 2 kali 0 pangkat 3 ditambah 12, 0 pangkat 2 minus 20 kali 0 tambah 8,5, itu hasilnya sama dengan 8,5. Kemudian, solusi yang kedua, memperhitungkan dua suku pertama atau order 1. Nah, di mana fxi ditambah 1 sama dengan xi tambah 1 sama dengan 0,5 menghampiri fx1 ditambah f aksen xi delta x per 1 faktorial. Nah, kemudian dikalkulasi f0 ditambah f aksen 0 kali 0,5 dikurang 0 per 1 faktorial. Nah, menghasilkan 8,5 tambah minus 6 kali 0 kuadrat tambah 24 kali 0 dikurang 20 kali 0,5. 8,5 kurang 10 sama dengan 1,5. Kita masuk ke dalam analisis galat atau kesalahan dalam perhitungan. Sebagai manusia, kita harus meminimalisir kesalahan yang terjadi, sebab kesalahan itu dapat meningkatkan biaya yang tidak diinginkan. Kesalahan juga dapat mengakibatkan korban jiwa yang terlalu banyak, dan sebagainya. Kemudian, kesempurnaan itu memang hal yang diinginkan oleh setiap orang, namun sangat jarang terjadi. Nah, contoh kasusnya itu pada hukum Newton 2, yakni kecepatan benda jatuh menggunakan rumus 2G dikali H. Nah, bagaimana jika ada angin atau perubahan tekanan udara pada saat perhitungan dilakukan? Nah, tentu itu akan di luar dari apa yang kita inginkan atau disebut dengan deviasi atau penyimpangan. Kita masuk ke dalam analisis galat. Misalkan A aksen adalah nilai hampiran terhadap nilai sejati A, maka selisih. Nah, rumusnya itu atau secara matematis dituliskan sebagai berikut, yaitu galat itu sama dengan nilai sejati dikurangi dengan nilai hampiran. Jika ada galat yang bernilai positif atau bernilai negatif, maka itu tidak dipertimbangkan, atau galat tersebut adalah galat mutlak. Nah, secara matematis dituliskan sebagai berikut, yaitu galat mutlak itu sama dengan nilai mutlak dari nilai sejati dikurangi dengan nilai hampiran. Sayangnya rumus dari galat tersebut dianggap kurang bermakna sebab ia tidak menceritakan seberapa besar galat itu dibandingkan dengan nilai sejatinya. Nah, sebagai contoh, ada seorang anak melaporkan bahwa panjang sebuah kawat itu adalah 99 cm, padahal panjang sebenarnya dari kawat tersebut adalah 100 cm. Dilihat dari panjang kawat dan yang dilaporkan oleh anak itu, galatnya adalah 1 cm. Kemudian anak yang lain juga melaporkan
bahwa panjang sebuah pensil itu adalah 9 cm dan padahal panjang dari pensil tersebut adalah 10 cm. Galatnya juga di sini adalah 1. Nah, jika kita perhatikan dari kedua benda tersebut memiliki galat yang sama, yakni bernilai 1 cm. Namun, galat 1 cm pada pengukuran panjang pensil lebih berarti daripada galat 1 cm pada pengukuran kawat. Nah, jika ada informasi mengenai panjang sesungguhnya, kita mungkin menganggap kedua benda tersebut adalah sama. Nah, untuk mengatasi interpretasi nilai galat ini, maka galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Untuk itulah dilahirkanlah istilah galat relatif. Nah, berikut adalah rumus dari galat relatif. Itu sama dengan galat per nilai sejati. Kemudian, galat relatif dalam persentase itu adalah galat relatif sama dengan galat dibagi dengan nilai sejati dikali 100%. Kemudian dalam kehidupan kita tidak mengetahui nilai sejati atau nilai A. Nah, karena galat itu seringkali dinormalkan terhadap solusi hampirannya, sehingga nilai relatifnya itu dinamakan dengan relatif hampiran. Rumusnya adalah galat dibagi dengan nilai hampiran. Untuk memperjelas dari materi yang kita bahas tadi, kita masuk ke dalam contoh soal. Diketahui nilai sejatinya adalah 10/3. Kemudian nilai hampirannya adalah 3,333. Ditanyakan, hitunglah galat, kemudian galat mutlak, galat relatif, dan galat relatif hampiran. Penyelesaiannya, kita pertama menghitung galat. Rumus dari galat sendiri adalah nilai sejati dikurangi dengan nilai hampiran. Nilai sejatinya adalah 10/3 dikurangi dengan nilai hampirannya 3,333. 3,33 ini bisa diubah dalam bentuk per, yakni 3.333 per 1000. Kemudian 10/3 dikurangi 3.333.000 per 1000, kita kali silang atau bisa juga disamakan penyebutnya, tergantung dengan bagaimana cara Anda mempermudah caranya. Nah, kalau di sini kita kali silang, 10 dikali 1000 itu 10.000, kemudian 3 dikali 3.333 itu adalah 9.999, kemudian per 3 dikali 1000 itu adalah 3.000. Kemudian kita tinggal kurangkan 10.000 dikurangi 9.999 itu adalah 1 per 3.000. Nah, kalau dalam desimalnya itu adalah 0,000333. Nah, kemudian galat mutlak. Galat mutlak sendiri rumusnya adalah nilai mutlak dari nilai sejati dikurangi dengan nilai hampiran. Saya kira jalannya tidak jauh beda atau bahkan sama persis dengan rumus dari galat, cuma bedanya dia dalam bentuk nilai mutlak. Misalkan hasilnya nanti itu negatif, maka dia akan tetap positif. Namun karena di sini dia hasilnya positif, jadi tetap positif. Kemudian kita masuk ke dalam galat relatif. Itu rumusnya adalah galat per nilai sejati. Kita dapatkan tadi galatnya adalah 1 per 3000 dibagi dengan nilai sejatinya 10/3. Kita bisa ubah dia dalam bentuk perkalian, namun menyebutnya dibalik. Nah, 1 per 3000 dikali dengan karena 10/3 di sini. Karena kita masukkan ke dalam operasi perkalian, maka 10/3 di sini dibalik menjadi 3/10. Nah, 1 dikali 3, kemudian 3000 dikali 10, itu adalah 30.000. Dalam bentuk desimalnya adalah 0,0001. Yang terakhir adalah galat relatif hampiran. Mempunyai rumus galat dibagi dengan nilai hampiran. Galatnya tadi sama seperti 1 per 3000 dibagi dengan nilai hampirannya 3,333.
kita masukkan ke dalam operasi perkalian. 1/3000 dikali dengan 1/3333, itu kan menghasilkan 1/9999. Nah, ada istilah galat toleransi atau disimbolkan dengan ES. Semakin kecil galat toleransi yang diverifikasikan, semakin teliti solusinya, namun akan semakin banyak juga proses lerarannya. Nah, bagaimana jika solusi sejatinya atau nilai sejatinya tidak kita ketahui seberapa besar kesalahan itu dapat ditolerir? Maka kita menggunakan galat relatif hampiran, di mana nilai hampiran atau lelaran sekarang dikurangi dengan nilai hampiran lelaran sebelumnya. Untuk mengetahui galat pada perhitungan yang tidak diketahui solusi sejatinya, proses lelaran akan dihentikan bila nilai hampiran itu lebih kecil dari galat toleransi. Kita masuk ke dalam contoh. Nah, di sini sudah terdapat contoh dan pembahasannya. Nah, kita tinggal memperhatikan langkah-langkahnya. Berikut adalah langkah-langkahnya. Sumber utama galat numerik. Secara umum terdapat dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan numerik, yaitu yang pertama galat pemotongan, yang kedua galat pembulatan. Galat pemotongan. Galat ini timbul akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Maksudnya ekspresi matematika yang lebih kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana. Tipe galat pemotongan bergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran, sehingga kadang-kadang disebut juga galat metode. Jadi intinya galat pemotongan timbul atau muncul akibat adanya penyederhanaan model matematika yang terjadi jauh lebih kompleks, diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Hampiran fungsi cos X dengan bantuan Dirac-Taylor di sekitar X0 sama dengan 0, Fx sama dengan cos X. Kita perlu menentukan turunan pertama dari fungsi Fx. Hasilnya adalah negatif sin X, kemudian turunan keduanya negatif cos X, turunan keempatnya adalah sin X. Maka Dirac-Taylornya Fx sama dengan cos X sama dengan 1 kurang X kuadrat per 2 dan seterusnya. Di sini kita akan potong, misalkan di orde ke-6, maka suku-suku sebelum pemotongan itu disebut nilai hampiran, sedangkan suku-suku yang muncul setelah pemotongan itu disebut galat pemotongan. Nah, suku-suku pada galat pemotongan ini sudah diketahui. Ternyata tak hingga banyak, maka di sini kita lakukan hampiran untuk galat pemotongannya. Untuk rumus hampirannya yaitu Rnx sama dengan X dikurang X0 pangkat N tambah 1 per ln plus 1 faktorial dikali turunan ke N plus 1 yang dikenakan pada C. Untuk soal ini karena potongannya sampai orde ke-6, maka hasilnya R0 X-nya sama dengan X pangkat 7 per 7 faktorial cos C, di mana C-nya ini berada di interval 0 sampai X. Nilai Rn yang tepat hampir tidak pernah dapat kita peroleh karena kita tidak mengetahui nilai C sebenarnya, terkecuali informasi bahwa C terletak pada selang tertentu. Karenanya tugas kita adalah mencari nilai maksimum yang mungkin dari nilai mutlak Rn untuk C dalam selang yang diberikan menggunakan rumus tersebut. Jadi karena Rn tidak bisa kita pastikan nilainya karena tidak kita ketahui nilai C, maka kita buat Rn-nya menjadi maksimum. Fungsinya seperti maksimum dan dari Rn-nya.
Contohnya, gunakan deret Taylor orde 4 di sekitar X0 sama dengan 1 untuk menghampiri len 0,9 dan berikan taksiran untuk galat maksimum yang dibulat, berarti fungsinya adalah fx sama dengan len x. Kita turunkan, hasilnya adalah 1 per x. Kita turunkan lagi menjadi turunan kedua, yaitu negatif 1 per x kuadrat. Kemudian diturunkan lagi menjadi 2x pangkat 3. Berikutnya turunan keempat negatif 6 per x pangkat 4. Kemudian turunan kelima sama dengan 24 per x pangkat 5. Karena di soal sampai orde keempat, berarti kita cukup menurunkan sampai turunan yang kelima. Maka turunan kelima ini digunakan untuk rumus Rn x-nya. Selanjutnya fungsi turunan dan fungsinya ini kita kenakan kepada 1 karena x 0-nya 1, jadi kita ganti x-nya sama dengan 1 dan 1 0, kemudian 1 per x kita ganti x-nya 1, kemudian x kuadrat berarti 1 kuadrat, 1 negatif 1 dibagi 1 negatif 1 dan seterusnya. Kemudian turunan yang kelima ini tidak diganti dengan 1 melainkan kita ganti dengan c, berarti x pangkat 5 diganti x nya dengan c, maka diperoleh 24 per c pangkat 5. Berikutnya len x sama dengan x min 1 dikurang x min 1 kuadrat per 2 ditambah x min 1 pangkat 3 per 3 dikurang x min 1 pangkat 4 per 4 ditambah R4x. Selanjutnya nilai x nya itu 0,9. Kita substitusikan x nya, kita ganti x nya dengan 0,9. Nah, di sini hampirannya adalah 0,105353 ditambah R4x. Selanjutnya kita hitung nilai x-nya dengan mencari nilai maksimum dari R4x-nya. Jadi perhatikan bentuk fungsi turunan kelima adalah pecahan di mana ada variabel c yang kita tidak tahu pasti nilainya berapa karena yang diminta nilai maksimum bentuk di sini bentuknya pecahan, itu akan menjadi bilangan yang sangat besar ketika penyebutnya kita perkecil dari interval tersebut. Yang paling kecil adalah di sini yang paling kecil adalah 0,9, maka c yang kita ubah menjadi 0,9. Kemudian kita hitung dan memperoleh hasil 0,000034. Jadi bisa kita simpulkan taksiran len 0,9 sama dengan negatif 0 karena dengan negatif 0,1 0,53583 dengan galat pemotongan kurang dari 0,0000034. Galat pembulatan. Perhitungan dengan metode numerik hampir selalu menggunakan bilangan real. Masalah timbul bila komputasi numerik dikerjakan dengan komputer karena semua bilangan real tidak dapat disajikan secara tepat di dalam komputer. Keterbatasan komputer dalam menyajikan bilangan real menghasilkan galat yang disebut galat pembulatan. Angka bina. Angka bina adalah angka bermakna, angka penting atau angka yang dapat digunakan dengan pasti. Contoh 43.123 memiliki 5 angka bena, itu 43123. 0,1764 memiliki 4 angka bena, itu 1764. 0,000000012 memiliki 2 angka bena, itu 1 dan 2. 278.300 memiliki 6 angka bena, itu 278.300. 0090 memiliki 2 angka bena, yaitu 9 dan 0.
Galat total. Galat akhir atau galat total merupakan jumlah galat pemotongan dan galat pembulatan. Misalnya pada contoh sebelumnya kita menggunakan deret Maclaurin orde 4 untuk menghampiri cos 0,2 sebagai berikut. Cos 0,2 sama dengan 1 dikurang 0,22 per 2 tambah 0,24 per 24 sama dengan 0,98006667. Galat pemotongan timbul karena kita menghampiri cos 0,2 sampai suku orde 4, sedangkan galat pembulatan timbul karena kita membulatkan nilai hampiran ke dalam 7 digit binang.